Setiap manusia memiliki pengharapan yang demikian tinggi dalam hidupnya. Ada kalanya bisa menyelesaikan dengan baik, namun tidak sedikit yang berujung kegagalan. Saat seperti inilah dibutuhkan yang namanya doa, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat terkabul. Sebelum saya lanjut, sempatkanlah salawat kepada Rasulullah di kolom komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Terima kasih yang like dan subscribe-nya. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki oleh berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua doa diijabah bahkan tertolak. Berikut ini 5 penyebab tertolaknya doa. Banyak ulama menyatakan bahwa setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah berdasarkan penafsiran mereka terhadap Al-Quran. Surat Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Namun di sisi lainnya, para ulama juga sering berbicara tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan tertolaknya doa, sebagaimana Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Artinya sebetulnya tidak setiap doa pasti dikabulkan karena ada sebab-sebab tertentu yang menghalanginya. Sehubungan dengan ini, Alama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nafaisul Ulumiyah fi Al-Masail Al-Sufiyah Dar Al-Hawi, doa seseorang bisa aja tidak dikabulkan oleh Allah karena terhalang rintangan-rintangan tertentu seperti makan makanan haram, memakai pakaian haram, tak henti-hentinya menzalimi orang lain, atau doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai terhadap Allah sebagaimana disinggung Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai atau rintangan itu karena telah memutuskan tali silaturahmi, membenci saudaranya sesama mukmin dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Dari kutipan di atas dapat diuraikan kelima perkara yang dapat merintangi terkabulnya doa sebagai berikut. Yang pertama, makan dan mengenakan pakaian haram. Darah dan daging kita berasal dari apa yang kita makan. Doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah. Demikian pula apabila pakaian merupakan barang haram, maka Allah akan menolak doa. Oleh karena itu siapapun yang menginginkan doanya diterima Allah, maka hendaklah menjauhkan diri dari mengkonsumsi dan memakai barang-barang haram atau karena proses mendapatkannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, gemar berbuat zalim. Allah sangat memperhitungkan perbuatan zalim seseorang kepada orang lainnya sebagaimana hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Hadis ini sangat penting untuk diperhatikan terutama bagi mereka yang merasa doa-doanya banyak dan belum dikabulkan oleh Allah selama ini. Bisa jadi penyebabnya adalah karena mereka sering berbuat zalim kepada orang lain dan belum menyelesaikannya secara baik-baik, moral seperti memohon maaf, maupun secara hukum seperti menyelesaikan masalahnya sesuai yang dijanjikan atau menurut kesepakatan yang bersama. Yang ketiga, hatinya lalai kepada Allah. Yang dimaksud dari hati yang lalai terhadap Allah adalah orang yang melupakan Allah dari kehidupan akhirat dengan meninggalkan yang diperintahkannya dan melakukan larangannya. Kelalaian seperti ini akan menjadi rintangan bagi terkabulnya doa sebagaimana hadis Rasulullah, "Ketahuilah oleh kalian semua,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang keempat, memutuskan silaturahmi. Menyambung silaturahmi adalah perintah Allah sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Wahai kekasih manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Oleh karena itu orang-orang yang memutus silaturahmi dengan adalah sama saja dengan orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, doa-doa mereka terkendala oleh persoalan silaturahmi ini. Yang kelima, membenci sesama muslim. Demikian juga tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan, karena membenci kepada sesama muslim bertentangan dengan larangan-larangan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah berikut. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara. Seorang muslim tidaklah dihalalkan untuk mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas sekali bahwa membenci sesama muslim hingga putus komunikasi selama 3 hari saja sudah merupakan pelanggaran terhadap larangan agama. Pelanggaran semacam ini menunjukkan lalainya hati dari menaati perintah dan larangan yang bisa berakibat tertolaknya doa hingga Allah tidak mengabulkannya. Semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.